akan membersihkan. Ini sudah ada kurang lebih sekitar sebulan ini yang pernah dibersihkan. Masih kotor sekali. Jadi kita pengen bersihkannya. Kita hentikan dulu. Kita matikan dulu guys, bosku. Matikan dulu. Lalu kita cabut ininya. Kita cabut ininya. Satu lagi. Kita cabut. Lalu kita angkat. Wih, berat deh. Astaga, kamu balik di sana. Cabut dulu. Keras sih. Kita pause dulu ya guys ya. Jadi ini adalah filter yang akan kita bersihkan. Ini ada kerang-kerangannya, kulit-kulit kerang. Menggunakan beberapa ember sih biar maksimal. Cuman untuk sementara saya hanya menggunakan satu. Jadi di dalam ini ada beberapa susunan untuk filter itu sendiri. Yuk kita bongkar. Mari kita bongkar. Ya, ini kita lanjut videonya. Ini kita sortir dulu satu persatu ya guys ya. Kain kerang ini, kulit kerang. Bisa. Ambil dulu, ada lagi kulit kerang. Ini gunanya kulit kerang itu adalah sebagai penstabilan pH guys, bosku. Jadi nanti kita bahas ya tentang bagaimana sebenarnya budidaya lobster ini ngeri-ngeri sedap juga. Agak manja juga dia. pH-nya harus kisaran 7-9. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah itu, dia akan tidak bisa hidup dengan lama. Kemudian juga dia terlalu basah, di atas 9 juga dia tidak bisa hidup dengan baik. Ini yang biasa, makanya biasa ada alatnya itu dijual. Teman-teman bisa browsing aja. Atau nanti saya bantu itu, tambahkan di kolom deskripsi biar teman-teman bisa langsung order kalau misalnya beli. Jadi nabol ya. Ini fungsinya sebagai tempat berkembangnya bakteri guys. Bosku, guys terus kah? Bosku kah? Kita itu tidak magas guys. Bosku seperti ini. Ini fotonya. Ini rambutan guys. Tuh, rambutan. Malah ini kayak begini.
Itu lapis paling atas ya guys ya. Nah, lapis kedua ini adalah apa lagi namanya ini, saya lupa nanti deh. Nah, ini juga karbon aktif guys, ini karbon aktif. Nah, ini juga karbon aktif. Berlumpur semua. Ini batu zeolit guys, batu zeolit. Nah, ini juga ya. Kenapa batu zeolitnya kecil-kecil begini ya? Karena itu nih, Pak mengerti nih, kita kurang modal. Kayak ini modal bismillah aja kita budidaya ini. Nah, ini adalah apa namanya, jaring nelayan guys, jaring nelayan bekas. Sebenarnya bisa pakai anu juga, bisa pakai ijuk, bisa pakai ijuk juga kalau mau, tergantung. Cuman kalau ijuk mungkin dia agak bagaimana nih, kayak dia kotor begitu, dia istilahnya orang kisah susah suki ya. Kalau ini kan bahan sintetik ya, jadi dia tidak terhambur. Nah, ini buat tuh ijuk. Ini dia pembatas guys, pembatas. Jadi ceritanya itu biar kotorannya tidak terlalu naik ke atas begitu. Ternyata naik konji. Jadi ini udah kosong ya. Sekarang waktunya kita cuci-cuci. Kita akan cuci-cuci. Mandi dulu, kita cuci-cuci. Yang ini dulu. Jadi proses pencuciannya ya seperti biasa lah, kita cuci begini. Tergantung nih teman-teman tuh, kalau punya mesin cuci mungkin mau dikasih masuk mesin cuci juga, terserah. Toh, berarti saya tidak bertanggung jawab kalau mesin cuci bisa rusak. Tinggal cuci-cuci seperti ini guys. Jadi kalau video tentang cara mencuci saya pikir tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi seperti ini. Nanti kita, pokoknya nanti teman-teman cuci-cuci, ini juga cuci-cuci, pokoknya cuci semua udah bersih. Udah bersih. Seperti itu ya. Jadi videonya saya skip dulu, nanti kita lanjut pada saat sudah bersih, baru nanti saya tunjukkan bagaimana cara menyusun susunannya supaya benar ya, karena ini tidak sembarang susun juga. Ini ada anunya, ada teorinya sebenarnya. Begitu ya guys ya. Iya bosku, ini kita sudah bersihkan tadi filternya. Nah, itu sudah. Nah, ini adalah sisanya ya, kotoran itu tadi. Jadi air kotoran ini jangan kita buang guys. Air kotoran ini yang kita buang ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi dia bisa jadi sekaligus sebagai pupuk ya. Ya, contohnya itu seperti ini guys. Saya tunjukkan. Ini adalah tanaman abu-abu. Ini subur sekali, coba lihat hijau-hijau ini. Ini sebenarnya hasil dari itu tadi. Limbahnya filter sama limbah pakan dari lab saya sendiri, jadi saya nggak buang, saya untuk siram tanaman ya. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan menyusun. Sekarang kita akan susun, susunannya seperti apa, kita simak ya. Gimana ini kan ini? Iya, yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita buat semacam apakah pembatas atau celah. Jadi air itu masuk tidak langsung kena filter, tapi ini seadanya aja dulu guys. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buatkan pembatas, lalu kita masukkan ini ke bawah.
setelah itu kita masukkan jaring nelayan ini guys. Kita masukkan jaring nelayan dalam sini. Jaring nelayan. Jaring nelayan. Setelah itu kita masukkan karbon aktif. Ya, ini karbon aktif. Ini fungsinya, kita mulai dari jaring nelayan dulu ya. Jaring nelayan ini memang untuk memfilter sebagai tahapan awal. Jadi dia memfilter lumpur dan solid-solid yang kotor itu. Sudah itu, setelah itu baru kita jaring dengan menggunakan karbon aktif guys. Karbon aktif itu apa gunanya? Karbon aktif itu berguna untuk menetralisir racun ataupun kandungan amoniak yang ada di dalam air tadi. Setelah karbon aktif, kita masukkan batu zeolit. Nah, ini batu zeolit ini sebenarnya masih kurang ini guys, cuma 2 doang. Jadi karena cuma 2, makanya saya tambahkan biopring ini bioring ya. Ini adalah bioring ya, itu gunanya sebenarnya untuk sama ya. Setelah bioring, kita masukkan biobol. Ya, kita susun biobol ke dalam ember sampai embernya penuh. Ya, biobol di sini sebenarnya tergantung teman-teman mau gunakan banyak juga tidak apa-apa, tidak masalah, malah lebih banyak lebih bagus. Karena kebetulan saya hanya menggunakan 1 ember, maka biobol di sini penggunaannya terbatas. Di sini saya menggunakan ketebalan kurang lebih sekitar 15 cm. Nah, ini adalah rumah bakteri Haemophilus malosquare infrared. Ya, ini sebenarnya untuk tambahan saja tadi. Ya, sekarang ini adalah karang jahe. Karang jahe ini gunanya adalah untuk menstabilkan pH air. Ya. Ini saya tempatkan di bagian paling atas bersama dengan cangkang tiram atau kulit kerang. Jadi saya campur. Ini kita isi sampai penuh. Oke, sudah selesai. Tekan-tekan biar lebih rapat. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat tampilannya dari atas itu seperti ini guys, seperti ini bosku. Nanti posisinya air kita pompa masuk dari bawah naik ke atas. Jadi air yang sudah ada di atas yang berada di karang jahe ini itu adalah air yang sudah kita saring. Ya bosku, ini kita sudah pasang. Ya, kita lihat bagaimana air itu mengalir dengan sangat kencang. Ya. Ini adalah mesin sedotannya. Ya, ini. Jadi disedot terus dia naik ke atas.
terus dia melalui filter kemudian dia membagi air sampai ke ujung. Ya, seperti itu ya guys ya. Saya kira mungkin untuk video kita kali ini cukup. Jadi besaran indukan lobster itu mempengaruhi jumlah telur yang diproduksi. Nah, yang seperti ini dimensi juga, ini tadi itu kurang lebih sekitar 200-an ya telurnya. Nah, ini jantan ya, ada cap warna orange, di capitnya itu ada warna orange. Ya, kita lanjut, apakah masih ada lagi? Nah, ini zong. Ya, kita lanjut lagi. Apakah ini ada Mas Bro? Tapi untuk amannya kalau teman-teman mencoba untuk budidaya lobster, itu kalau ngambil lobsternya itu bisa pakai sarung tangan. Jadi nyapitnya nggak terlalu sakit kalau dicapit. Ya. Jadi jangan bilang pembudidaya lobster kalau nggak pernah dicapit. So sudah pasti itu. Kita coba lagi, apakah ini ada? Boy, mantap. Kita amankan dulu. Kita nggak ambil ya karena itu masih muda tadi ya, Mas Bro. Itu tadi umurnya masih kurang lebih semingguan ya. Nah, ini ada. Kita coba. Nah, ini juga kita biarkan dulu. Kurang nanti mungkin seminggu ke depan baru kita coba cek lagi. Kenapa demikian? Karena ini mantap bro, ini udah umurnya kurang lebih sekitar 3 menuju 4 minggu ya. Itu kita amankan. Jadi lobster itu mulai dari bertelur sampai dengan turun gendong atau penetasan itu umurnya kurang lebih sekitar 40 hari atau 1 bulan 10 hari. Ya. Jadi lumayan lama juga sih. Ya, kita coba lagi cari apakah masih ada. Jadi tadi yang lobster yang saya lepas yang udah bertelur itu saya sengaja. Nah, ini juga masih muda. Jadi kita lepas. Kenapa kita lepas? Karena biasanya lobster yang masih muda seperti itu kalau kita sudah karantina biasanya dia stres. Dia stres karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sementara telurnya masih muda. Biasanya telurnya itu akan dimakan oleh induknya itu sendiri ya. Nah, ini juga bertelur ya guys ya. Ya, jadi telurnya nggak kelihatan karena ditutupi oleh induknya tadi. Ya, begitulah caranya indukan lobster memproteksi telurnya dengan menutupnya menggunakan ekor. Kita coba lagi apakah masih ada. Jadi yang beberapa indukan tadi yang saya sengaja lepas itu karena memang umurnya masih muda. Mungkin minggu depan bisa kita cek lagi. Nah, ini ada 4 ekor ya. 4 ekor indukan yang ukuran 5 inci up ini. Ukuran 5 inci up itu kisaran sekitaran 14-15 cm ya. Ya, ini. Saya kira itu bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di lobsterfarm.id. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mengecek kolam
apakah sudah ada indukan yang bertelur atau belum, guys. Ya, jangan lupa siapkan wadah untuk tempat penyimpanan lobster yang bertelur nanti, bosku. Ya, kita gunakan alat ini, lalu kita sisir satu persatu. Mantap. Semoga berhasil, guys. Bismillah. Wih, kosong. Kita coba lagi, apakah ada? Alhamdulillah kita dapat, guys. Ini umurnya kurang lebih sekitar 2 minggu, guys. 2 minggu kita simpan di tempat yang setelah kita siapkan. Kita cari lagi, guys, di lubang berikutnya. Jadi ini lubangnya saya gunakan roster ya, roster yang biasa digunakan untuk ventilasi rumah. Kita cek lagi apakah ada. Ternyata masih kosong. Ini jantannya, kita lepas saja. Susah juga keluarnya ya, soalnya agak sempit, lobsternya udah pada gede-gede. Kita cek lagi apakah ada yang bertelur, guys. Jadi ini ada tekniknya ya untuk mengambil lobsternya. Itu nggak bisa asal mencomot aja, kita ngambilnya dari belakang, harus dari belakang, guys. Bro, kosong. Apakah ini ada? Bismillah. Hush. Waduh, ternyata jantan, bro. Kita lanjut lagi di lubang berikutnya. Ada iklan lewat tadi. Mantap ini. Wah, ini baru. Wah, ini ukurannya besar-besar ya, bro. Ini jantan ya. Ini jantan ukurannya kurang lebih sekitar 6 inci up ya. 6 inci up itu kurang lebih sekitar 15 cm ke atas sampai 18 ya. Kosong. Kita cek lagi. Jadi ini kalau mengambilnya dari depan ini saya pastikan sudah dicapik sama si lobsternya ini, dan capitannya itu masya Allah luar biasa, menyakitkan, lebih sakit dari habis putus cinta, guys. Itu jantan lagi tadi, guys ya. Ini mantul banget ya. Ini kita amankan. Itu tadi ukurannya kurang lebih 5 inci up ya. Jadi untuk yang ukuran 5 inci itu telurnya itu bisa sampai main di kisaran 300 sampai 400-an, bro. Jadi besaran indukan lobster itu mempengaruhi jumlah telur yang diproduksi. Nah, yang seperti ini 5 inci juga, ini kurang lebih sekitar 200-an ya telurnya. Ini jantan ya, ada capik warna orange, di capiknya itu ada warna orange ya. Kita lanjut, apakah ada lagi. Ini zong ya. Kita lanjut lagi, apakah ini ada, mas bro. Tapi untuk amannya, kalau teman-teman mencoba untuk budidaya lobster, itu kalau ngambil lobsternya itu bisa pakai sarung tangan. Jadi nyapiknya nggak terlalu sakit kalau dicapik. Ya. Jadi jangan bilang pembudidaya lobster kalau nggak pernah dicapik. So, sudah pasti itu. Kita coba lagi, apakah ini ada? Mantap. Kita amankan dulu. Kita nggak ambil ya, karena itu masih muda tadi ya, mas bro. Itu tadi umurnya masih kurang lebih semingguan nih. Ini ada. Kita
Kita coba. Nah, ini juga kita biarkan dulu, kurang nanti mungkin seminggu ke depan baru kita coba cek lagi. Kenapa demikian? Karena ini mantap bro, ini udah umurnya kurang lebih sekitar 3 menuju 4 minggu ya. Itu kita amankan. Jadi lobster itu mulai dari bertelur sampai dengan turun gendong atau penetasan itu umurnya kurang lebih sekitar 40 hari atau satu bulan 10 hari. Ya, jadi lumayan lama juga sih. Ya, kita coba lagi cari apakah masih ada. Jadi tadi yang lobster yang saya lepas yang udah bertelur itu memang saya sengaja. Nah, ini juga masih muda. Jadi kita lepas. Kenapa kita lepas? Karena biasanya lobster yang masih muda seperti itu kalau kita sudah karantina biasanya dia stres. Dia stres karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sementara telurnya masih muda. Biasanya telurnya itu akan dimakan oleh induknya itu sendiri ya. Nah, ini juga bertelur ya guys ya. Ya, jadi telurnya nggak kelihatan karena ditutupi oleh induknya tadi. Ya, begitulah caranya indukan lobster memproteksi telurnya dengan menutupnya menggunakan ekor. Kita coba lagi apakah masih ada. Jadi yang beberapa indukan tadi yang saya sengaja lepas itu karena memang umurnya masih muda. Mungkin minggu depan bisa kita cek lagi. Nah, ini ada 4 ekor ya. 4 ekor indukan yang ukuran 5 inci up ini. Ukuran 5 inci up itu kisaran sekitaran 14-15 cm ya. Ya, ini. Saya kira itu bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di lobsterfarm.id. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mengecek kolam apakah sudah ada indukan yang bertelur atau belum guys. Ya. Jangan lupa siapkan wadah untuk tempat penyimpanan lobster yang bertelur nanti, bosku. Ya, kita gunakan alat ini, lalu kita sisir satu persatu. Mantap. Semoga berhasil guys. Bismillah. Wih. Baik, kosong. Kita coba lagi. Apakah ada? Ya, alhamdulillah kita dapat guys. Ini umurnya kurang lebih sekitar 2 minggu guys. 2 minggu kita simpan di tempat yang setelah kita siapkan. Kita cari lagi guys di lubang berikutnya. Jadi ini lubangnya saya gunakan roster ya, roster yang biasa digunakan untuk ventilasi rumah. Kita cek lagi apakah ada. Ternyata masih kosong. Ini jantannya. Kita lepas saja. Susah juga keluarnya ya. Soalnya agak sempit. Lobsternya udah pada gede-gede. Kita cek lagi apakah ada yang bertelur guys. Jadi ini ada tekniknya ya untuk mengambil lobsternya itu nggak bisa asal mencomot aja, kita ngambilnya dari belakang.
harus lari ke belakang guys. Bro, kosong. Apakah ini ada? Bismillah. Hush. Waduh, ternyata jantan bro. Kita lanjut lagi di lubang berikutnya. Wih, ada iklan lewat tadi. Wih, mantap ini. Wah, ini baru. Wah, ini ukurannya besar-besar ya bro. Ini jantan ya. Ini jantan ukurannya kurang lebih sekitar 6 inci up ya. 6 inci up itu kurang lebih sekitar 15 cm ke atas sampai 18 ya. Kosong. Kita cek lagi. Jadi ini kalau mengambilnya dari depan ini saya pastikan sudah dicapik sama si lobsternya ini, dan capitannya itu masya Allah luar biasa, menyakitkan, lebih sakit dari sakit habis putus cinta guys. Itu jantan lagi tadi guys ya. Nah ini mantul banget ya. Ini kita amankan. Itu tadi ukurannya kurang lebih 5 inci up ya. Jadi untuk yang ukuran 5 inci itu telurnya itu bisa sampai main di kisaran 300 sampai 400-an bro. Jadi besaran indukan lobster itu mempengaruhi jumlah telur yang diproduksi. Nah yang seperti ini 5 inci juga, ini tadi itu kurang lebih sekitar 200-an ya telurnya. Nah ini jantan ya, ada capit warna orange, di capitnya itu ada warna orange ya. Kita lanjut, apakah ada lagi? Nah ini zong ya. Kita lanjut lagi, apakah ini ada mas bro? Tapi untuk amannya kalau teman-teman mencoba untuk budidaya lobster itu, kalau ngambil lobsternya itu bisa pakai sarung tangan, jadi nyapitnya nggak terlalu sakit kalau dicapit ya. Jadi jangan bilang pembudidaya lobster kalau nggak pernah dicapit. So sudah pasti itu. Kita coba lagi, apakah ini ada? Boy, mantap. Kita amankan dulu. Kita nggak ambil ya karena itu masih muda tadi ya, mas bro. Itu tadi umurnya masih kurang lebih semingguan nih. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di lobsterfarm.id. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mengecek kolam apakah sudah ada indukan yang bertelur atau belum guys. Ya. Jangan lupa siapkan wadah untuk tempat penyimpanan lobster yang bertelur nanti, bosku. Ya, kita gunakan alat ini, lalu kita sisir satu persatu. Mantap. Semoga berhasil guys. Bismillah. Wih. Baik, kosong. Kita coba lagi, apakah ada? Ya, alhamdulillah kita dapat guys. Ini umurnya kurang lebih sekitar 2 minggu guys. 2 minggu kita simpan di tempat yang setelah kita siapkan. Kita cari lagi guys di lubang berikutnya. Jadi ini lubangnya saya gunakan roster ya, roster yang biasa digunakan untuk ventilasi rumah. Kita cek lagi apakah ada. Ternyata masih kosong. Ini jantan ya, kita lepas saja. Susah juga keluarnya ya, soalnya agak sempit, lobsternya udah pada gede-gede.
Kita cek lagi apakah ada yang bertelur, guys. Jadi ini ada tekniknya ya untuk mengambil lobsternya. Itu nggak bisa asal main comot aja, kita ngambilnya dari belakang, harus dari belakang, guys. Bro, kosong. Apakah ini ada? Bismillah. Hush. Waduh, ternyata jantan, bro. Kita lanjut lagi di lubang berikutnya. Wih, ada iklan lewat tadi. Wih, mantap ini. Wah, ini baru. Wah, ini ukurannya besar-besar ya, bro. Ini jantan ya. Ini jantan ukurannya kurang lebih sekitar 6 inci up ya. 6 inci up itu kurang lebih sekitar 15 cm ke atas sampai 18 ya. Kosong. Kita cek lagi. Jadi ini kalau mengambilnya dari depan ini saya pastikan sudah dicapik sama si lobsternya ini, dan capitannya itu masya Allah luar biasa, menyakitkan, lebih sakit dari sakit habis putus cinta, guys. Itu jantan lagi tadi, guys ya. Nah ini mantul banget ya. Ini kita amankan. Itu tadi ukurannya kurang lebih 5 inci up ya. Jadi untuk yang ukuran 5 inci itu telurnya itu bisa sampai main di kisaran 300 sampai 400-an, bro. Jadi besaran indukan lobster itu mempengaruhi jumlah telur yang diproduksi. Nah, yang seperti ini 5 inci juga, ini tadi itu kurang lebih sekitar 200-an ya telurnya. Nah, ini jantan ya. Ada capik warna orange, di capiknya itu ada warna orange. Ya. Kita lanjut, apakah ada lagi? Nah, ini zong. Ya, kita lanjut lagi. Apakah ini ada, mas bro? Tapi untuk amannya kalau teman-teman mencoba untuk budidaya lobster, itu kalau ngambil lobsternya itu bisa pakai sarung tangan. Jadi nyapiknya nggak terlalu sakit kalau dicapik. Ya. Jadi jangan bilang pembudidaya lobster kalau nggak pernah dicapik. So, sudah pasti itu. Kita coba lagi apakah ini ada. Boy, mantap. Kita amankan dulu. Kita nggak ambil ya karena itu masih muda tadi ya, mas bro. Itu tadi umurnya masih kurang lebih semingguan nih. Nah ini ada, kita coba. Nah ini juga kita biarkan dulu, kurang nanti mungkin seminggu ke depan baru kita coba cek lagi. Kenapa demikian? Karena ini mantap, bro. Ini udah umurnya kurang lebih sekitar 3 menuju 4 minggu ya. Itu kita amankan. Jadi lobster itu mulai dari bertelur sampai dengan turun gendong atau penetasan itu umurnya kurang lebih sekitar 40 hari atau 1 bulan 10 hari. Ya. Jadi lumayan lama juga sih. Ya, kita coba lagi cari apakah masih ada. Jadi tadi yang lobster yang saya lepas yang udah bertelur itu saya sengaja. Nah ini juga masih muda. Jadi kita lepas. Kenapa kita lepas? Kali ini kita akan membersihkan. Ini udah ada kurang lebih sekitar sebulan yang nggak pernah dibersihkan. Masih kotor sekali. Jadi kita pengen bersihkannya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu, guys.
dulu. Lalu kita cabut ininya, kita cabut ininya. Sebelum tadi kita cabut, lalu kita angkat. Wih, berat deh. Astaga, kamu balik di sana. Cabut dulu. Keras . Kita pause dulu ya guys ya. Jadi ini adalah filter yang akan kita bersihkan. Ini ada kerang-kerangannya, kulit-kulit kerang. Menggunakan beberapa ember sih biar maksimal. Cuman untuk sementara saya hanya menggunakan satu. Jadi di dalam ini ada beberapa susunan untuk bekerja sendiri. Yuk kita bongkar. Mari kita bongkar. Ya, ini kita lanjut videonya. Ini kita sortir dulu satu persatu ya guys ya. Dan kerang ini, kerang. Bisa. Ambil dulu, ada lagi kerang. Ini gunanya kulit kerang itu adalah sebagai penstabilan pH guys, bosku. Jadi nanti kita bahas ya tentang bagaimana sebenarnya budidaya lobster ini ngeri-ngeri sedap juga. Agak manja juga dia. Hanya harus kisaran 7-9. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah itu, dia akan tidak bisa hidup dengan lama. Kemudian juga dia terlalu basah, di atas 9 juga dia tidak bisa hidup dengan baik. Ini yang biasa, makanya biasa ada alatnya itu dijual. Teman-teman bisa browsing aja. Atau nanti saya bantu untuk tambahkan di kolom deskripsi biar teman-teman bisa langsung order kalau misalnya beli. Ya ini abol ya. Ini fungsinya sebagai tempat berkembangnya bakteri guys. Bosku, bahas terus kah? Bosku, kita itu tidak magas guys. Bosku kita ini. Kuning fotonya. Ini rambutan guys. Tuh, rambutan. Malah ini kayak begini. Nah, itu lapis paling atas ya guys ya. Nah, lapis kedua ini adalah apa lagi namanya ini, saya lupa. Nanti pilih. Nah, ini juga karbon aktif guys. Ini karbon aktif. Nah, ini juga karbon aktif. Berlumpur semua. Ini batu zeolite guys. Batu zeolite. Nah, ini juga ya.
Kenapa batu sulitnya kecil-kecil begini ya? Karena itu nih, Pak mengerti nih, kita kurang modal. Kayak ini modal bismillah aja kita budidaya ini. Nah ini adalah apa namanya, jaring nelayan guys, jaring nelayan bekas. Sebenarnya bisa pakai anu juga, bisa pakai ijuk, bisa pakai ijuk juga kalau mau, tergantung. Cuman kalau ijuk mungkin dia agak bagaimana nih, kayak dia kotor begitu, dia istilahnya orang bisa susah gitu ya. Kalau ini kan bahan sintetik ya, jadi dia tidak terhambur. Nah ini buat tor ijuk. Ini dia pembatas guys, pembatas. Jadi ceritanya itu biar kotorannya tidak terlalu naik ke atas begitu. Ternyata naik tonji. Jadi ini udah kosong ya. Sekarang waktunya kita cuci. Kita akan cuci. Dulu kita cuci ini. Yang ini dulu. Jadi proses pencuciannya ya seperti biasa lah, kita cuci begini. Tergantung nih teman-teman tuh, kalau punya mesin cuci mungkin yang dikasih masuk mesin cuci juga, terserah. Toh, yang penting saya tidak bertanggung jawab kalau mesin cuci cepat rusak. Tinggal cuci seperti ini guys. Jadi kalau video tentang cara mencuci saya pikir tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi seperti ini. Nanti kita pokoknya nanti teman-teman cuci ini juga cuci semua udah bersih. Udah bersih seperti itu ya. Jadi videonya saya skip dulu, nanti kita lanjut pada saat sudah bersih, baru nanti saya tunjukkan bagaimana cara menyusun susunannya supaya benar ya, karena ini tidak sembarang susun juga. Ini ada anunya, ada teorinya sebenarnya. Begitu ya guys ya. Iya bosku, ini kita sudah bersihkan tadi filternya. Itu sudah. Nah ini adalah sisanya ya, kotoran itu tadi. Jadi air kotoran ini jangan kita buang guys. Air kotoran ini yang kita buang ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi dia bisa jadi sekaligus sebagai pupuk ya. Ya, contohnya itu seperti ini guys, saya tunjukkan. Ini adalah tanaman abu-abu, ini subur sekali, coba lihat hijau-hijau ini. Ini sebenarnya hasil dari itu tadi, limbahnya filter sama limbah pakan dari lobster sendiri. Jadi saya nggak buang, pakai untuk siram tanaman ya. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan menyusun. Sekarang kita akan susun. Susunannya seperti apa, kita simak ya. Gimana ini kan ini? Ya, yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita buat semacam apakah pembatas atau celah. Jadi air itu masuk tidak langsung kena filter, tapi ini seadanya aja dulu guys. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buatkan pembatas, lalu kita masukkan ini ke bawah. Seperti ini ya, seperti ini. Setelah itu kita masukkan jaring nelayan ini guys. Kita masukkan jaring nelayan dalam sini.
itu kita masukkan karbon aktif. Ya, ini karbon aktif. Ini fungsinya, kita mulai dari jaring lain dulu ya. Jaring lain ini memang untuk memfilter sebagai tahapan awal. Jadi dia memfilter lumpur dan solid-solid yang kotor itu. Sudah itu, setelah itu baru kita jaring dengan menggunakan karbon aktif, guys. Karbon aktif itu apa gunanya? Karbon aktif itu berguna untuk menetralisir racun ataupun kandungan amoniak yang ada di dalam air tadi. Setelah karbon aktif, kita masukkan batu zeolit. Nah, ini batu zeolit yang sebenarnya yang masih kurang nih, guys. Cuma 2 doang. Jadi karena cuma 2, makanya saya tambahkan biopring, apakah ini bioring ya. Ini adalah bioring ya, itu gunanya sebenarnya untuk sama ya. Setelah bioring, kita masukkan biobol. Ya, kita susun biobol ke dalam ember sampai embernya penuh. Ya, biobol di sini sebenarnya tergantung teman-teman mau gunakan banyak juga tidak apa-apa, tidak masalah, malah lebih banyak lebih bagus. Karena kebetulan saya hanya menggunakan 1 ember, maka biobol di sini penggunaannya terbatas. Di sini saya menggunakan ketebalan kurang lebih sekitar 15 cm. Nah, ini adalah rumah bakteri Haemophilus malosquare infrared. Ya, ini sebenarnya untuk tambahan saya tadi. Ya, sekarang ini adalah karang jahe. Karang jahe ini gunanya adalah untuk menstabilkan pH air. Ya. Ini saya tempatkan di bagian paling atas bersama dengan cangkang tiram atau kulit kerang. Jadi saya campur. Ya, kita isi sampai penuh. Oke, sudah selesai. Tekan-tekan biar lebih rapat. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat tampilannya dari atas itu seperti ini, guys. Seperti ini, bosku. Nanti posisinya air kita pompa masuk dari bawah naik ke atas. Jadi air yang sudah ada di atas, yang berada di karang jahe ini, itu adalah air yang sudah kita saring. Ya, bosku, ini kita sudah pasang. Ya, kita lihat bagaimana air itu mengalir dengan sangat kencang. Ya. Ini adalah mesin sedotannya. Ya, ini. Jadi disedot terus dia naik ke atas. Nah, terus dia melalui filter, kemudian dia membagi air sampai ke ujung. Ya, seperti itu ya, guys ya. Saya kira mungkin untuk video kita kali ini cukup.